Semua orang pernah memainkan permainan sederhana ini, sebuah tantangan kecil yang biasanya berakhir dengan tawa. Tapi, bagaimana jika permainan itu berubah menjadi mimpi buruk? Satu demi satu rahasia kelam terbongkar, dan pilihan antara kebenaran atau keberanian bisa berarti hidup atau kematian. Sebelum kita melangkah lebih dalam ke kisah mengerikan ini, jangan lupa dukung channel Kaum Rebahan dengan subscribe, like, dan share agar kamu tidak tertinggal alur cerita horor yang lain. Sekarang, bersiaplah. Permainan sudah dimulai dan tidak ada jalan untuk mundur. Di awal film, suasana tampak ramai oleh pesta anak-anak muda. Namun, di balik tawa dan musik yang hingar-bingar, ada keganjilan yang samar terasa. Kita diperkenalkan pada para tokohnya, Chris bersama pacarnya, Gemma, Paul dengan kekasihnya, Eleanor, Luke, sosok yang kerap membawa barang haram ke setiap pesta, dan Felix, satu-satunya yang tampak terasing, menyimpan rahasia dalam sorot matanya. Tatapannya kerap jatuh pada Gemma, seolah ada perasaan terpendam yang ia simpan rapat-rapat, hingga akhirnya Luke menghampirinya. Dengan tatapan menyelidik, Luke menyadari sesuatu. Felix terpikat pada Gemma. Namun cara Luke mendukungnya terasa ganjil, ia memberinya ganja, seolah ingin memancing sisi lain dari diri Felix. Sebuah dorongan yang perlahan mengubah menjadi keberanian. Meski Felix berusaha mendekat, Gemma yang sebenarnya sudah memiliki kekasih dengan halus menolak ajakannya untuk berkencan. Penolakan itu seakan meninggalkan jejak getir di hati Felix, bayangan kekecewaan yang perlahan merayap. Tak lama kemudian, suasana pesta kembali memanas ketika Eleanor memanggil semua orang untuk memainkan permainan yang sudah ditunggu-tunggu, Truth or Dare. Lampu pesta seolah meredup, menyisakan ketegangan yang samar. Permainan pun dimulai dan peserta pertama yang terpilih adalah Gemma, dibantu oleh Chris, pacarnya. Dengan penuh tawa, mereka menyelesaikan tantangan awal. Putaran botol berhenti tepat di hadapan Felix. Suasana mendadak berubah hening, seakan semua orang menunggu keputusannya. Felix memilih Truth, sebuah pilihan yang tampak aman, namun justru membuka jalan bagi sesuatu yang lebih berbahaya. Eleanor tersenyum licik dan mengajukan pertanyaan. Felix harus menyebutkan satu nama perempuan di pesta itu, seseorang yang ia inginkan untuk diajak bercinta. Ia bahkan menyerahkan secarik kertas, seolah menjadikannya tiket emas untuk memenuhi fantasi. Tanpa ragu, Felix menyebut nama Gemma, wanita yang sejak awal ia pandang dengan penuh hasrat terpendam. Suasana yang semula riuh seketika menegang. Chris, pacar Gemma, tidak bisa menahan amarahnya. Ekspresi Chris seketika berubah dan tanpa pikir panjang, ia langsung menghantam wajah Felix. Pukulan keras itu membuat pesta seketika membeku dalam ketegangan. Gemma yang tidak terima dengan sikap kasar Chris justru balik marah. Dengan kecewa, ia memilih keluar berusaha menyusul Felix yang kini terduduk di luar rumah, menahan sakit di wajahnya. 1 bulan telah berlalu sejak pesta yang berakhir dengan pertumpahan emosi. Kini kita kembali melihat 5 remaja itu, Luke, Chris, Gemma, Paul, dan Eleanor. Mereka sepakat menghadiri pesta ulang tahun Felix, sebuah undangan yang tidak bisa mereka abaikan, apalagi setelah beredar kabar bahwa Felix berasal dari keluarga kaya raya, keturunan sultan yang hidup penuh kemewahan. Sejak malam permainan itu, Paul sudah berpisah dengan Eleanor. Begitu pula Chris dan Gemma, hubungan mereka kandas setelah insiden Truth or Dare yang penuh amarah. Setibanya di rumah Felix, mereka terdiam. Bangunannya megah, hampir menyerupai sebuah istana yang menjulang sunyi. Tapi sebelum pesta benar-benar dimulai, seorang pria muncul. Dengan wajah datar dan suara berat, ia menyampaikan pesan. Pesta ulang tahun Felix tidak akan berlangsung di rumah ini, melainkan di sebuah kabin terpencil yang tersembunyi jauh di dalam hutan. Sayangnya, untuk menuju ke kabin itu, mereka harus berjalan kaki karena jalurnya nggak bagus untuk dilewatin mobil.
Untuk mencapai kabin yang dimaksud, mereka terpaksa meninggalkan mobil. Jalan menuju ke sana terlalu rusak, hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Akhirnya mereka tiba di sebuah kabin tua yang berdiri di tengah kegelapan pepohonan. Di depan pintu, seorang pria sudah menunggu. Ia memperkenalkan diri sebagai Justin, kakak kandung Felix. Dengan senyum tipis, ia menyambut kedatangan mereka dan mempersilakan masuk. Di dalam kabin, Justin menjelaskan bahwa Felix kemungkinan besar akan datang terlambat. Pesta ulang tahun ini sejatinya adalah kejutan dari Justin untuk adiknya, sebuah perayaan kecil yang disiapkan dengan penuh kasih. Namun, karena Felix tak kunjung tiba, pesta itu terpaksa dibatalkan. Meski begitu, Justin menegaskan ia tidak ingin kedatangan mereka berlima menjadi sia-sia. Justin ternyata sudah menyiapkan segalanya. Meja diisi dengan makanan dan minuman seolah pesta kecil ini benar-benar dirancang untuk mereka. Bahkan ia juga menyediakan narkoba dengan alasan agar malam itu bisa terasa lebih hidup. Namun suasana mulai bergeser ketika Justin mengusulkan permainan yang tidak asing bagi mereka, Truth or Dare. Putaran pertama jatuh pada Eleanor. Ia memilih Dare. Tanpa ragu, Chris menantangnya untuk mencium Gemma di hadapan semua orang. Eleanor menatap sekeliling dengan senyum tipis lalu mendekat. Baginya, tantangan seperti ini bukanlah hal sulit. Putaran berikutnya berhenti pada Gemma. Ia memilih Truth. Dengan cepat, Chris mengajukan pertanyaan yang bernada pribadi. Intinya, ia mengajak Gemma untuk kembali bersama. Namun Gemma tanpa ragu menolak. You know you want to. No. Sorry. Justin lalu mengambil alih. Ia kembali memutar botol, namun kali ini sengaja menghentikannya tepat pada dirinya sendiri. Dengan tenang, ia berkata memilih Truth. Semua menunggu pertanyaan, tapi yang keluar dari mulutnya justru sebuah kalimat yang mengejutkan. Justin mengatakan bahwa Felix, adiknya, sebenarnya tidak sedang berada di Chile. Faktanya, Felix telah meninggal, mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara menggantung diri. Dan tempat itu adalah kabin tempat mereka semua kini duduk. Justin adalah seorang tentara. Saat Justin baru kembali dari perang, ia menemukan adiknya sudah tidak bernyawa, tergantung di dalam kabin ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Paul, dengan wajah kebingungan, akhirnya bertanya, "Kalau Felix sudah mati, kenapa kita diundang ke sini?" Justin menatap mereka satu persatu. Dengan suara tegas, ia menjawab bahwa malam ini bukan sekadar perayaan ulang tahun, melainkan upaya untuk mencari tahu penyebab sebenarnya dari keputusasaan Felix. Menurutnya, kemungkinan besar kejadian di pesta sebulan lalu menjadi pemicu yang mendorong adiknya mengakhiri hidup. Untuk memperkuat ucapannya, Justin mengeluarkan sebuah kartu pos lusuh yang ia temukan di saku celana Felix. Kartu itu seolah menjadi petunjuk, mungkin diberikan oleh salah satu dari mereka yang kini duduk di hadapannya. Namun saat kartu itu berpindah tangan, tak seorang pun mampu memberi penjelasan. Ketegangan memuncak ketika Chris mencoba berdiri, berniat meninggalkan kabin itu. Justin dengan gerakan tenang, mengeluarkan sebuah pistol dan langsung mengarahkannya ke mereka. Justin, don't! Don't what? Tanpa ragu, ia menembakkan peluru ke kaki Paul, hanya sebagai peringatan. Jeritan Paul memecah kabin. Di tengah teror itu, Justin menunjuk Luke untuk menyusun kursi dalam lingkaran, lalu mengumpulkan semua ponsel dan kunci mobil. Barang-barang itu dimasukkan ke dalam sebuah kotak besi yang ternyata berisi bahan peledak. Setelah semuanya terkunci dalam lingkaran ketakutan, Justin kembali mengajukan pertanyaan yang sama. Siapa yang mengirim kartu pos penuh hinaan itu pada Felix? Tak ada jawaban. Tatapan mereka kosong, tubuh gemetar, mulut terkatup rapat. Akhirnya Justin menarik Luke ke keluar kabin, menatapnya tajam. Apakah dialah yang sebenarnya mengirim kartu pos itu? Luke dengan tegas membantah tuduhan itu. Dia hanya sibuk mengedarkan barang haram dan meracik minuman, tak lebih. Lalu kembali masuk ke kabin. Di dalam, ia menegaskan sebuah perjanjian. Jika ada satu orang yang mau mengaku sebagai pengirim kartu pos terkutuk itu, maka yang lain akan dibebaskan. Namun, jika tidak ada yang bersedia mengaku, permainan Truth or Dare akan dimulai lagi. Kali ini dengan aturan miliknya sendiri. Botol diputar dan giliran pertama jatuh pada Gemma. Ia memilih Truth.
Justin lalu mengajukan pertanyaan, "Menurutmu, siapa yang mengirimkan kartu itu?" Gemma terdiam, wajahnya pucat, lalu menggeleng, ia benar-benar tidak tahu. Dengan kasar, Justin menamparnya kali ini dengan pertanyaan berbeda. "Kalau bukan kamu, menurutmu siapa yang paling mungkin melakukannya?" Terpojok tanpa pilihan lain, Gemma akhirnya menunjuk Chris. Eleanor dan Luke ikut menuduh Chris karena hubungan Chris dan Gemma memang berakhir setelah munculnya nama Felix di pesta bulan lalu. Balas dendam menjadi alasan yang masuk akal. Justin kembali memutar botol dan kali ini berhenti tepat mengarah ke Chris. Dengan senyum tipis, Chris memilih Dare. Keheningan menyelimuti ruangan ketika Justin berdiri dan mengambil sebuah alat yang sudah ia siapkan sejak awal. "Ini aku sebut acid test," katanya dingin. Ia kemudian menarik Gemma ke depan, memaksanya duduk. Sebuah selang dimasukkan ke dalam mulut Gemma, tersambung pada dua wadah cairan. Yang pertama hanyalah air biasa, jelas Justin. Yang kedua, cairan asam. Justin lalu menoleh pada Chris. "Tantanganmu sederhana," ucapnya pelan, namun menusuk. "Kamu hanya perlu memilih keran mana yang akan kubuka." Dengan panik dan terpaksa, Chris memilih keran sebelah kiri. Dan untung saja pilihan Chris benar, dia memilih keran yang berisi air biasa. Good call, Chris. Kemudian Chris melanjutkan permainan, Eleanor memilih Truth. Justin menyuruh Eleanor untuk memilih siapa yang harus ditanya selanjutnya. Kalau tidak, tes ini akan kembali ke diri Eleanor sendiri. Eleanor akhirnya menunjuk Chris lagi. Justin pun menyiapkan alat yang sama, lalu menatap Chris dingin. "Sekali lagi aku tanya, siapa yang mengirim kartu itu?" Ketakutan membuat Chris tak mampu lagi berbohong. Dengan suara bergetar, ia mengaku, "Itu aku yang kirim kartunya." "Pengakuanmu terlambat, harusnya kau jujur dari awal." Tanpa belas kasihan, ia kembali memasang selang ke mulut Chris, kali ini dengan niat yang lebih kejam. Ketegangan memuncak ketika Paul, yang kehilangan kesabaran, mulai menghina Felix. Dengan suara penuh amarah, ia berteriak bahwa Felix hanyalah orang aneh. Tidak ada seorang pun yang benar-benar mau berteman dengannya. "Kau ingin bicara seperti itu tentang adikku?" katanya dingin. "Kalau begitu, biar kau yang menentukan nasibnya." Justin memberi kesempatan pada Paul untuk memilih keran. Paul akhirnya menunjuk keran sebelah kiri. Begitu cairan mengalir, teriakan mengerikan memenuhi kabin. Bukan air, melainkan cairan asam. Chris menjerit sekuat tenaga, tubuhnya tersentak dalam siksaan mengerikan, sebelum akhirnya terdiam untuk selamanya. Gemma dengan mata berkaca-kaca akhirnya berkata lirih, "Memang benar, tidak ada yang benar-benar menyukai Felix, tidak ada yang mau dekat dengannya. Tapi," suaranya bergetar, "Felix itu sebenarnya orang baik." Time to play the game. Ketika permainan hendak dimulai kembali, suara langkah di luar kabin, dan muncullah sosok yang tak asing, John C., salah satu teman mereka. Justin langsung menyuruh Luke untuk mengusirnya. Tapi karena John C. tetap tidak mau pergi, Justin pun akhirnya keluar dan mengajak John C. untuk bergabung di dalam pesta. Why don't you join us? John C. yang mulai curiga dan punya firasat buruk, langsung menyemprot mata Justin menggunakan semprotan merica. Justin yang sudah mulai emosi membalas perbuatannya. Luke mengambil obeng yang sudah dia simpan di sakunya dan berencana untuk menyerang Justin. Tapi pada saat itu, karena Luke terlalu takut, dia pun mengurungkan niatnya. Hingga akhirnya Justin menyuruh Luke untuk menghabisi John C. Sementara di dalam kabin, ternyata Gemma berhasil melepaskan ikatannya. Eleanor langsung menyuruh Gemma untuk lari dari sana sebelum Justin kembali ke dalam. Dengan cepat, Gemma keluar melalui jendela belakang. Tidak lama kemudian, Justin dan Luke kembali masuk. Dan Justin kaget karena melihat Gemma sudah tidak ada di kursi. Dia pun bergegas masuk ke mobil untuk mencari keberadaan Gemma. Sementara si Gemma sudah sampai di rumahnya Felix. Dan di sini terungkap sebuah fakta mengejutkan. Ternyata Felix masih hidup. Ia terbaring lemah di atas kasur, hanya bisa menatap monitor yang menayangkan rekaman CCTV dari dalam kabin. Memang benar Felix sempat mencoba mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Namun saat Justin menemukannya, nyawanya belum sepenuhnya hilang. Sayangnya,
Jeratan tali yang terlalu lama mencekik lehernya membuat otaknya kekurangan oksigen. Akibatnya, Felix kini mengalami kelumpuhan total. Saat Gemma mencoba berkomunikasi dengan Felix, tiba-tiba muncul seorang pria tua, orang suruhan Justin yang ditugaskan menjaga Felix. Gemma langsung panik, namun dengan berani ia mengancam akan menyakiti Felix jika pria tua itu berani macam-macam. Terdesak oleh ancaman tersebut, pria tua itu akhirnya memilih mundur dan keluar dari kamar. Namun ketika Gemma berbalik untuk memastikan keadaan Felix, ternyata pria tua itu masih bersembunyi di dekat sana. Terjadi perebutan senjata di antara mereka. Dalam kepanikan, Gemma tak sengaja menarik pelatuk shotgun, dan tembakan itu meledak tepat di kepala pria tua tersebut. Tak lama kemudian, Justin tiba di tempat itu dan langsung menangkap Gemma. Justin menyeret Gemma ke hadapan Felix yang tak berdaya, lalu dengan kejam mematahkan lehernya tepat di depan mata sang adik. Sementara itu, di dalam kabin, Eleanor mulai menyadari sesuatu. Setelah menyusun potongan-potongan kejadian, akhirnya terbongkar bahwa orang yang mengirim postcard terkutuk itu adalah Luke. Ia mengirimkan kartu itu hanya sebagai bahan lelucon, namun ia sama sekali tidak menyangka bahwa candaan kejamnya justru membuat Felix nekat mencoba mengakhiri hidupnya. Dalam keadaan tertekan, Eleanor berusaha membujuk Luke agar memberinya sedikit narkoboy yang masih ia simpan. Saat Luke hendak memberikan narkoboy, Eleanor tiba-tiba menggigit keras jari kelingking Luke hingga putus. Dengan sekuat tenaga, ia mendorong Luke hingga kepalanya tertancap pada garpu jerami, membunuhnya seketika. Tanpa membuang waktu, Eleanor meraih pistol yang tergeletak di lantai, lalu menyeret Paul keluar dari kabin. Namun malang, di luar mereka justru berhadapan dengan Justin, yang kembali bersama Felix. Merasa dipermainkan dan dikhianati oleh semua kebohongan ini, ia langsung mengarahkan pistol dan melepaskan tembakan ke arah Justin. Dengan jiwa perangnya yang tinggi, Justin mampu memberikan perlawanan sengit kepada Eleanor. Paul, meski tubuhnya penuh luka, ikut berusaha membantu, setidaknya agar tidak terlihat hanya menjadi beban. Dalam situasi kacau itu, Eleanor menemukan sebuah toples berisi cairan asam. Tanpa ragu, ia melemparkannya ke arah Justin. Cairan itu tumpah mengenai wajah Justin, membuat sebagian kulitnya melepuh mengerikan. Singkat cerita, layar berpindah. Justin kini terbangun dalam keadaan terikat erat. Eleanor, dengan tatapan penuh amarah, menyuruh Paul menunggu di dalam mobil. Sementara dirinya ingin memberikan permainan terakhir untuk Justin dan Felix. Eleanor akhirnya mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia menuduh Justin sebagai penyebab utama Felix mencoba gantung diri, karena ternyata Felix tidak melakukannya setelah pesta, melainkan pada malam sebelum Justin pulang ke rumah. Dengan kata lain, alasan Felix mencoba mengakhiri hidupnya bukan karena postcard atau ejekan teman-temannya, melainkan karena rasa takut yang justru muncul akibat kakaknya sendiri. Lalu Eleanor menceritakan apa yang benar-benar terjadi setelah Felix dipukul Chris di pesta itu. Saat Felix duduk sendirian di luar, ternyata Eleanor lah yang menghampirinya. Dengan sedikit rayuan, ia berhasil mengajak Felix masuk ke kamar, dan kalian pasti sudah bisa menebak kelanjutannya. Eleanor sengaja merekam semua kejadian itu. Yang lebih buruk lagi, Eleanor bahkan menyuruh Felix untuk melecehkan Paul yang saat itu sedang mabuk berat, dan gobloknya Felix menurut saja pada permainan gilanya itu. Setelah mengetahui bahwa keluarga Felix adalah keluarga kaya, sementara perusahaan ayahnya sendiri sudah bangkrut, Eleanor berniat memanfaatkan rekaman skandal itu untuk memeras keluarga Felix agar mau menyelamatkan bisnis ayahnya. Karena itulah Felix nekat ingin mengakhiri hidupnya. Ia diliputi ketakutan dan rasa malu yang amat besar jika Justin dan keluarganya sampai tahu aib memalukan itu. Apalagi keluarga mereka sangat menjunjung tinggi harga diri. Mendengar pengakuan itu, Justin langsung diliputi amarah. Namun Eleanor hanya tersenyum sinis. Ia kemudian meletakkan sebuah granat di tangan Felix, sebelum beranjak keluar dari kabin dengan ucapan dingin, "Thanks for the party." Thanks for the party, guys. Felix yang merasa harga dirinya benar-benar hancur di hadapan kakaknya, akhirnya berusaha menarik pin granat tersebut, hingga akhirnya granat itu meledak. Kabin seketika luluh lantak menelan Justin dan Felix di dalamnya. Keduanya tewas bersama, terperangkap dalam lingkaran dendam rahasia
dan kehancuran harga diri yang tak pernah terungkap sebelumnya. Dan di titik itulah, film pun berakhir. Film ini mengingatkan kita bahwa kejujuran seringkali lebih menakutkan daripada tantangan apapun, dan bahwa luka dari masa lalu bisa menghantui lebih kejam dibanding hukuman fisik. Setelah menonton, menurut kalian, apakah para pemain pantas menerima konsekuensi dari rahasia mereka, ataukah mereka hanya korban dari permainan sadis yang tak pernah bisa dimenangkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk ulasan film thriller horor lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, tidak semua permainan berakhir dengan tawa.